Nah, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai di rumahnya siapa, Bang? Ustadz Ustadz Duana Bastian ya. Kita silaturahmi ke rumahnya. Saya nggak sendiri, sama Bang Bay juga. Oke, kita langsung ke rumahnya. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, lagi santai, Pak? Iya, santai. Oke, buat teman-teman, kita langsung masuk. Suruh masuk. Tempatnya begini adanya. Iya. Ustadz ya? Ya. Oke, buat teman-teman, kita sudah sampai nih. Kita ngobrol langsung ya sama Pak Ustadz Duana ya. Bang Ustadz Duana. Nah, lagi santai apa baru pulang? Baru selesai pengajian yang sore. Oh, tadi di sini ada yang ngaji juga? Iya, ada ngaji anak-anak kecil usia PAUD lah sampai SD mereka. Gitu. Sengaja datang ke sini mau silaturahmi juga nih, Bang Ustadz. Sekalian kita ngobrol-ngobrol ya, kita bincang-bincang juga nih. Berarti Bang Ustadz ini udah ngajar berapa lama sih Bang di sini? Untuk pengajian ini? Untuk pengajian. Itu jalan ke 5 tahun. Oh, jalan ke 5 tahun. Iya. Teman-teman, saya udah kumpul nih, sudah ada di rumahnya Bang Ustadz Duana ya. Kita berbincang-bincang, memang sengaja nih dari sana saya kesini pengen ngobrol banget nih gitu kan. Pengen sambil silaturahmi, sambil ngobrol pas tuntas gitu. Gitu Bang Ustadz. Oh, jadi Bang Ustadz itu ngajar pengajian di sini tuh udah hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Sebelumnya udah pernah. Sorry, untuk santri ada berapa banyak Bang Ustadz? Ya, perjalanan selama 5 tahun mungkin kita awal itu dari mulai saudara-saudara terdekat lah ya. Dari mulai ponakan-ponakan sampai sekarang ini mungkin terhitung sudah 60 anakan lah, 60 santri. Oh, 60 ya, buat teman-teman udah 60 yang ngajar itu. Ada berapa, apa sistem shift, apa memang satu sekaligus gebruk gitu kita ngajar? Sistem shift mungkin. Oh, sistem shift. Iya, kita jadi bagi 2 waktu. Waktu siang sama waktu malam. Siang sama malam. Berarti itu untuk anak kecil dan untuk dewasa gitu ya? Apa gimana? Iya, betul gitu. Kalau yang siang mungkin usia dari PAUD sampai mereka SD. Itu di siang, adanya di sore lah, habis asar kita pengajian. Setelah maghrib itu baru anak-anak yang mungkin SMP sampai agak gedean lah ya. Iya. Sambil ngerokok nggak apa-apa ya, sambil santai aja ya. Oh, berarti kalau malam ya udah agak dewasa Anda ya, gitu ya. Mantep. Ya, enggak, ini saya dengar-dengar juga katanya nih Bang Ustadz ada tempat yang lebih lebar ya Bang Ustadz ya. Nah, terus saya dengar juga dari Bang Bay ya. Nah, kebetulan saya juga sama Bang Bay nih tadi kesoletnya nih. Sama Bang Bay nih. Sinian aja Bang, biar enak Bang. Biar enak sini. Nah, saya kan dapat informasi juga nih Bang Ustadz dari Bang Bay nih. Kata Bang Bay di sana ada santri nih di rumah Bang Ustadz, maksud Bang Bay katanya memang kebetulan santri ini di sini numpuk, makanya ada 2 shift. Memang alangkah bagusnya kalau semuanya santri tersebut langsung gebruk ya gitu ya, jadi enak juga gitu. Nah, cuma disayangkan dari tempat ya kita ya. Nah, terus kalau untuk tempat memang ini kurang memadai kalau untuk menampung anak 60 ya. Gitu. Malah sebelum di sini kita menggunakan di L ya, di L. Ini emang sifatnya karena udah nggak bisa menampung yang di L. Jadi tempat dadakan ini. Terus kata Bang Bay itu ada apa sih? Ada tanah gitu ya? Gimana? Ada sebidang tanah dan dari salah satu tokoh masyarakat di sini juga. Tokoh masyarakat di sini yang yang udah sudi buat ngewakafin ya gitu ya Ustaz ya. Oh, jadi punya tanah wakaf gitu ya? Punya tanah wakaf. Diwakafin ya. Diwakafin untuk kepentingan pengajian tersebut ya? Pengajian tersebut ya. Nah, cuman kendalanya hari ini apa nih kendalanya? Apa sih? Dia kedekatan nggak apa-apa Bang, ada kedekatan. butuh tanah
ya mungkin buat di permulaan ya. Ketika udah berjalan mah bisa nanti ya jadi PR kita semua lah tentunya, karena buat kepentingan anak-anak santri di sini gitu. Alangkah enaknya kalau sebenarnya ada bantuan dari luar gitu ya. Betul, ada bantuan dari luar. Ya, Tapi ini permintaan Bang Ustadz juga ya? Iya, jelas. Jadi abang itu sebagai penyambung juga lah ya? Penyambung. Berharap sih ada bantuan dari siapapun lah ya. Terutama emang tanahnya apa sih yang ini ya? Apa kendalanya apa buat pengarugan berarti ya? Pengarugan. Sementara Ini pengarugan. Tanah udah disediakan lah, udah ada yang sukarela mewakafin tanahnya buat buat pembangunan, karena mungkin secara tidak langsung mereka prihatin gitu dengan keadaan di sini, ya dengan keadaan yang apa adanya hari ini gitu, yang memang menurut pandangan saya udah nggak memadai tempat ini gitu. Oh, jadi gitu ya buat teman-teman nih, Bang Ustadz ini memang kebetulan ada pemberian tanah wakaf ya Bang Ustadz ya. Dari siapa Bang Ustadz? Dari Haji Nadi. Oh, dari Pak Haji Nadi, tapi masih ada ya orangnya. Masih ada dari Bang Haji Wadi, mantep ya. Cuma paling tinggal baru berbentuk tanah aja ya. Untuk kelanjutannya memang kita belum ada modal ya. Belum ada modal. Cuma ini bukan berharap sih, ini memang buat kepentingan umum juga ya Bang ya, bukan buat kita pribadi gitu kan, buat kepentingan anak-anak pengajian. Harapannya mau seperti apa sih Bang Ustadz? Coba mohon maaf. Masih dalam kesempatan kali ini ya minta sama-sama kita membangun untuk maslahat lah ya, untuk kepentingan umat lah ini namanya. Awal mungkin kita berencana ingin membangun di sini, tapi karena ada mereka masyarakat lingkungan sekitar yang memang mendukung, dan kemudian ada salah satu tokoh yang tadi dikatakan Bapak Haji Nadi itu, kita dipanggil ke rumah beliau dan kemudian menanyakan niat baik kita itu seperti apa, kata beliau. Saya sampaikan, saya utarakan bahwasannya memang saya memang akan diseriuskan untuk ini menjadi wadah gitu, menjembatani. Bentar dulu ya. Ini untuk menjembatani, kita anggaplah ini adalah sebuah pelosok ya. Iya. Pelosok yang memang kategorinya pendidikan mereka itu menengah ke bawah. Sangat membutuhkan pendidikan menengah ke bawah. Saya dulu komitmen dengan almarhum istri saya itu memang Oke, sebentar dulu ya, saya ini dulu nih. Siap Bang Ustadz. Oh ya. Nah, oke buat teman-teman, jadi seperti itu tadi keterangan dari Bang Ustadz ya. Alhamdulillah beliau dipercaya sama tokoh masyarakat dan juga masyarakat bertumpu lah bahwa adanya pengajian ini. Sangat senang ya, sangat bangga lah istilahnya. Wah, nggak jauh-jauh nih gitu kan. Tambah kan memang pendidikan itu penting juga ya, Bang Ustadz, sangat penting, apalagi memang di dalam ilmu agama itu kan memang harus banget gitu kan, di sejak dini lah gitu. Nah, adapun sudah diwakafkan sebidang tanah, cuma masih berbentuk tanah ya, jadi untuk tanah sawah. Jadi sangat membutuhkan dari barangkali ada dari donatur gitu ya, Bang Ustadz ya, untuk membantu mulai dari pengarugannya paling awal ya, pengarugannya, apalagi sampai dari pembangunan ya. Lebih mantap ya. Ya, sampai terlaksana itu kan luar biasa lah, emang itu harapan kita ya. Ya, tapi di sini juga sambil berusaha gitu kan. Ini nama pengajiannya apa Bang Ustadz? Ya, kalau misalkan kita sedikit bercerita mungkin ya. Iya, boleh. Karena memang ketika dulu sama almarhum istri itu, kita mencoba merubah paradigma para orang tua yang memang atau para santri yang kategori ketika dia menghafal Al-Quran itu seakan-akan beban gitu, seakan-akan menakutkan lah bagi anak yang memang dituntut oleh orang tuanya, bahkan dipaksa ya, mohon maaf. Sekarang itu banyak santri yang dipaksa oleh orang tua itu untuk bisa ini, bisa itu. Akhirnya si anak itu secara tidak langsung terdoktrin bahwa sangat menyeramkan menghafal Al-Quran itu, sangat membuat mereka takut lah. Akhirnya jadi ngedon. Nah, kita kemarin muncul, udahlah kita membuat nama yang memang kita tidak mengambil dari nama-nama Quran, tidak mengambil dari nama-nama yang nuansa Islam. Jadi kita mengutip saung tahfidz gembira gitu. Jadi gembira itu kita filosofikan itu
menuntut agar anak-anak memang belajar Al-Quran itu dengan dunia mereka. Betul. Gitu. Jadi kita tidak mengambil hak dunia mereka. Kita yang mengikuti dunia mereka yang memang masih senang bermain gitu kan, yang dunia mereka masih senang bercanda gitu. Kita selipkan di situ satu ayat mungkin gitu kan, ketika mereka bertambah satu ayat sampai nanti satu surat gitu. Jadi kita namanya tadi saung tahfiz gembira. Saung itu kan namanya tempat lah ya. Tahfiz gembira. Jadi Bang Ustadz ini menyesuaikan dengan biar nggak bete lah gitu ya, sambil bermain, sambil menghafal, sambil belajar ngaji. Ya mantep. Terus lanjut Bang Ustadz, lanjut. Iya, kayak gitu mungkin. Jadi memang kita itu mempunyai visi misi lah setiap ini itu, karena memang ketika mencetuskan pertama kali kita mewakafkan diri lah yang namanya ya, bersama istri kita dulu. Kita mencoba mewakafkan diri, lagi-lagi kalau orang yang sudah terjun di dunia pendidikan itu jangan pernah berpikir untuk mencari sebuah keuntungan. Karena di dunia pendidikan ya mohon maaf, saat ini kan masih miris lah ya. Iya. Mau dari tingkat SD sampai tingkat manapun yang namanya guru saat ini tuh masih miris gitu. Masih memprihatinkan masih ya. memprihatinkan gitu kan. Memang butuh pantauan dari orang-orang terkait ya. Gitu. Itu saya rasakan. Jadi komitmen kita, kalau kita udah berpikir mau di bidang pendidikan, jangan berharap kita untuk mendapatkan sebuah keuntungan, tapi lagi-lagi mewakafkan diri untuk menjembatani tadi orang-orang yang memang latar pendidikannya rendah, yang memang mereka mungkin ke tempat yang agak jauh membutuhkan biaya yang lebih, atau mungkin mereka orang tua yang sibuk tidak bisa mengantar ke yang jauh. Kita tetap kita buat di sini, kita fasilitasi mereka ini sini, kita mendapatkan respon, dan kita itu sepakat bahwasanya visi kita yang pertama itu menggabungkan 3 unsur. Sekalian langsung ceritalah kita. Iya, nggak apa-apa, biar teman-teman nih, teman-teman juga tahu. Bisa inilah gitu. Iya. Jadi kita membuat tempat itu cuma hanya sebatas tadi gitu kan, kita hanya sebatas hujan semalam buat aja, nggak ada tanpa ada tujuan yang jelas gitu. Kalau kami mungkin waktu itu kita memang punya prospek perjalanan yang pengen itu terus berkembang, terus meningkat gitu ya. Nah jadi kita mencoba untuk menggabungkan 3 unsur, Kang. Yang pertama itu tadi unsur dari ilmu keagamaan, yang pertama, kemudian ilmu pengetahuan, dan yang terakhir itu ilmu sosial. Jadi kita gabungkan, kolaborasikan ketiga ilmu ini, karena memang lagi-lagi saat ini santri tidak hanya dituntut untuk hafal Al-Quran, tidak hanya dituntut untuk bisa ngaji, tapi sekarang kita sudah berada di era digital, mereka juga pun perlu dibina untuk melek teknologi yang pertama gitu. Jadi saat ini mungkin pesantren-pesantren modern yang sudah mengadopsi hal demikian. Jadi sekarang kebanyakan santri itu pemikirannya ya bisa ngaji be doang. Ketika mereka bersaing keluar dari pesantren dan bersaing dengan dunia luar, bersaing terjun ke masyarakat, mereka tidak menguasai ilmu pengetahuan, mereka tidak menguasai ilmu sosial, ilmu keagamaan mereka akan redup. Itu akan tergerus zaman ilmu keagamaan mereka. Nah, makanya kita menerapkan di sini, kalau misalkan nanti ya mudah-mudahan ada donatur yang tergerak, kita ingin mengkolaborasikan hal demikian. Jadi pembelajaran kita itu kita udah merancang, kita mempunyai kurikulum sendiri. Saya udah menyiapkan kurikulum sendiri, tinggal ya mungkin alat yang tidak memadai, fasilitas tempat yang tidak memadai. Berarti untuk saat ini mah Bang Ustadz itu baru ngajar talaran aja ya, dasar-dasar aja ya. Untuk hal yang ke arah itu PR buat kita. Yang pertama kita menyiapkan. Tapi untuk tujuan udah nyampe ke situlah ya, rencananya ke situ gitu ya. Kalau memang dari alat memadai gitu kan, dari fasilitas lah terutama ya, pasti tentunya. Tadi dari mulai usia dini kita akan ya di sini juga nanti insya Allah akan membuka lembaga tadi pendidikan TK, Taman Kanak Al-Quran ya, yang setara dengan TK, tapi memang ini itu lebih PAUD ya, tapi lebih menggabungkan kurikulum keagamaan ya, di TKI. TKI kalau sekarang itu namanya. Itu juga nanti kita proses. Saat ini kita masih menginduk. Kemarin kita sudah meluluskan 3 orang. Itu waktu tahun kemarin kita meluluskan 3 orang. Kita masih menginduk karena memang 2 tahun perjalanan baru bisa mengajukan izin. Kemudian ada lagi seperti TPQ, MDTA gitu kan di sini, sampai kita nanti niatnya mendirikan pondok pesantren. Amin. Gitu. Karena memang ini adalah perjuangan kita bersama dulu kami dengan almarhum istri saya gitu ya, yang memang cita-cita kita pengen mendirikan pondok pesantren di sini, tadi memfasilitasi orang-orang di sini, orang-orang terdekat yang memang pemikiran mereka itu nyantren pondok itu pertama mahal lah ya. Mohon maaf ini mah ya. Ini emang gambaran umumnya seperti itu sih, memang bukan rahasia umum lagi ini bahwa memang membutuhkan biaya, tapi kita coba gitu. Kita memang kalau misalkan Allah memang mengizinkan, apalagi banyak donatur yang tergerak di situ, kita mencoba untuk tidak membebani mereka. Yang penting mereka mau belajar, itu satu. Ya. Yang kedua,
selain kita seperti itu, kita akan memperdayakan mungkin tadi dengan ilmu pengetahuan, ilmu sosial, kita akan langsung terjun ke masyarakat, memperdayakan dengan ilmu pengetahuan mereka yang nanti akan menjadi income untuk kita sendiri. Nah, kita berpikir seperti itu. Jadi kita tidak membebani bayaran sekian, ini sekian gitu kan. Yang kita pola, yang kita konsep itu adalah bagaimana mereka itu bisa berdikari sendiri. Oh, jadi ini Bang Ustadz ini ngajar ngaji ya, katakanlah ngajar ngaji ya. Belajar habis bingung juga ya nyebutnya ya pasti itu. Terus nggak menarget biaya berarti gitu ya? Enggak. Apa seikhlasnya, apa memang Iya. terserah lah gitu ya? Ya kalau misalkan kita di sini tuh acuannya memang kita untuk kebersihan itu 1 hari 1.000 lah. Bahasanya untuk nanti beli sapu. Iyalah, nanti pasti kemudian- itu. Oh, listrik juga Iya. kan? Benar-benar. Sehari itu satu orang 1.000. Tapi yang apabila ya mohon maaf kadang orang tua ya ada juga yang memang 1 hari ya. Oh iya, kalau ada Kalau gitu ya. ada, Kalau nggak ada ya udah gitu. Tetap ngaji aja gitu ngaji ya. aja. Nah, sampai saya sampaikan ketika kita rapat wali santri itu, saya nggak mau mendengar anak itu nggak ngaji karena tidak punya uang. Ya Allah, Gitu. mantap. Saya katakan demikian. Pokoknya ya tinggal ngomong aja sama Wana, karena kemarin saya terkenal tuh dipanggilnya Awana. Iya. Tinggal ngomong aja sama Awana gitu. Jadi jangan sampai kenapa nggak ngaji, kita tanya kan. Mamanya nggak punya duit. Nah, kita kan itu kita mental juga buat kita. Iya, iya. Itu sih Kang. Gitu. Yang mudah-mudahan gitu ya dengan pertemuan kita kali ini bisa menjadi jalan. Amin, amin. Ya, kebetulan dari, saya juga tahu kan dari Bang Bay juga kan udah cerita memang katanya oh boleh dah kita silaturahmi dah sambil ngobrol-ngobrol gitu Bang ya. Makanya tadi begitu itu ya udah kita langsung ke sini kan enak nih. Ketemu langsung, oh jadi tahu. Itu jadi buat teman-teman kita jadi tahu nih bahwa di sini pengajiannya namanya Saung Tahfiz Gembira dan sudah masuk santri 60 ya dengan 2 sip ya tadi diceritain udah ya. Mudah-mudahan ada donatur yang tergerak ya dari manapun dan siapapun ya yang mau membantu dengan terbuka nih gitu. Nah, kalau misalkan nih Bang Ustadz nih ada donatur nih ngelihat nih ya di acara obrolan kita nih sambil silaturahmi obrolan santai nih ya. Soalnya saya pakai celana pendek ini. Nah, buat teman-teman kan judulnya silaturahmi sih sebetulnya. Cuma jadi obrolannya jadi panjang nih. Nah, terus misalkan lah saya mau ngebantu nih. Ada nomor telepon Bang Ustadz? Insyaallah Ada. Berapa Bang Ustadz? boleh disebutkan Ya, sebutan aja nggak apa-apa. Ya mungkin bisa menghubungi kontak 0857 1542 9385. Nah, di sini ya kontaknya nih barangkali ada yang mau membantu boleh gitu kan. Ada rekeningnya juga Bang Ustadz? Ada rekening juga. Nggak apa-apa Tapi masih sebutin. pribadi. Oh, masih pribadi. Belum lembaga. Pasti hubungi lewat telepon aja lah di sini ya. Gitu. Alhamdulillah ya Bang Ustadz, mudah-mudahan niat tulusnya Bang Ustadz itu ya Allah ijabah, Allah qabul gitu. Karena setiap niat yang tulus insya Allah pasti ada jalan Bang Ustadz gitu. Nggak ada yang sia-sia, apalagi sini kan udah berjalan. Bukan baru rencana, bukan. Ini mah udah berjalan ya Bang. Udah berjalan, cuma hanya saja memang kita kendala dari tempat, dari fasilitas gitu kan. Ya insya Allah dengan adanya obrolan seperti ini obrolan iseng nih sebenarnya nih silaturahmi soalnya saya telan pendek ini. Kalau sebenarnya memang resmi ini saya perkataan panjang nih gitu. Ada pesan-pesan gitu Bang Ustadz? Pesan-pesan mungkin mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini semua donatur bisa tergerak Amin. untuk membantu kami, khususnya untuk membantu para penghafal Al-Quran lah ya. Mudah-mudahan mereka mendapatkan tempat yang layak, mendapatkan gedung dan sarana prasarana yang memang bisa menunjang pembelajaran mereka. Itu aja sih. Kalau seumpamanya saya sejauh ini udah ada belum santri yang sempat mondok di sini? nah iya pertanyaan bagus tuh. Ya pernah waktu itu sempat mondok di sini. Apa emang udah dibuka sejak dini? Kita kalau misalkan untuk santri yang mukim itu lintasnya itu masih belum kita secara terang-terangan lah ya. Hanya berbisik-bisik baru mungkin dari keluarga kerabat. Kemarin sempat ada yang menginap di sini itu dari kerabat yang di Rengas Dengklok. Iya. Terhitung kurang lebih sampai 3 bulan lah waktu itu. Mondok ya? Sempat mondok di sini. Tapi lagi-lagi mungkin tadi mereka juga mengukur lah ya Iya, tempat kita yang belum ya masih begini lah. belum memadai lah dari tempatnya. Jadi ya seakan-akan kayak santri begini gitu. Jadi mereka itu masih
Oh yang gini mah, kecuali kalau misalkan memang sudah dipisahkan tempatnya, kamar mereka sudah terpisah, nah itu mungkin mereka bisa inilah ya. Ini putrinya nih Bang Ustadz ini. Iya. Woi, berapa tahun nih Bang Ustadz? Ini umur 3 tahun. Putrinya nih buat teman-teman. Mantep. Baru satu ya? Dua. Satu lagi? Yang satu lagi baru 1 tahun. 1 tahun ini Ini 3 tahun. 3 tahun nih putrinya Bang Ustadz. Mantep. Udah pinter nih. Iya. Kayak bapaknya. Nah, terus gini, Bang Ustadz, ini kan kita tadi udah berbincang-bincang juga ya mengenai alhamdulillah udah dapat apa sih namanya? Tanah ya. Boleh nggak nih Bang Ustadz kalau semuanya ngelihat tanah gitu. Biar teman-teman nih sekalian lagi tayang juga nih biar teman-teman tahu gitu. Ya. Oke, buat teman-teman kita berbincang-bincang, kita tunda dulu, kita langsung ke lokasi ya, lokasi tanah wakaf ya. Tanah wakaf. Kita langsung ke sana, oke? Akan didirikan ya. Yang akan didirikan ya. Kalau ada yang bantu mudah-mudahan amin. Ya buat teman-teman ya ikuti terus nih, kita langsung ke tempat lokasi. Ikuti terus. Oke buat teman-teman, nah kita sekarang sudah ngelihat langsung nih sama Bang Ustadz ya, tanahnya ini tanah wakafnya nih Bang Ustadz ya. Tapi posisinya nggak jauh ya dari ini ya Bang ya, Bang. Dari tempat ya, dari tempat pengajian. Tempat yang ada. Iya, persis di belakang. Tapi kalau akses ke jalannya nggak jauh ya? Ini mana ya? Oh nggak jauh. Ini luasnya seberapa meter nih Bang Ustadz? Luasnya 300 meter. 300 meter berarti 2 kapling ya? 2 kapling. 2 kapling, mantep. Jadi buat teman-teman, ini tanah wakaf yang diwakafkan ke Bang Ustadz untuk kepentingan pengajian ya. Betul. Gitu. Luasnya 300 meter. Cuma sayang posisinya masih seperti ini. Memang sebetulnya harusnya diaruk ya berarti yang dibutuhkan ya. Jadi bukan butuh untuk ngebangun tanah ini untuk pengajian, cuma sayang kendala dari biaya. Mudah-mudahan ada donatur yang sudi kiranya untuk membantu gitu ya Bang Ustadz ya. Luar biasa, lebar juga nih Bang Ustadz. Rencananya sih mau gimana sih pengennya nih, panggung ya? Ya rencananya Konsepnya mah biar nggak gawe 2 kali ya. Dia kerja 2 kali maksudnya. Kita ya memang mau semi permanen ya kalau misalkan ada rezekinya mah. Jadi memang kita bangunan itu pengen yang langsung fondasi minimal 3 lantai. Itu karena kan memang kita tadi nggak mau kerja 2 kali. Oh pengennya sih di tingkat gitu ya? Pengennya memang fondasi 3 lantai. Itu mau ke atasnya mah nanti berjalan lah bertahap. Maksudnya biar nanti nggak kerja 2 kali. Kita pengen memang semi permanen. Kita bikin di sini letter U ya. Karena nanti di tengah-tengah itu kita buat lapangan buat anak-anak bermain. Mantap. Itu rencana dan harapan dan rencana ya sebetulnya. Rencana dan harapannya seperti itu. Ya mudah-mudahan aja ada jalan ya gitu. Berarti untuk sementara paling untuk pengarugan ya maksudnya. Pengarugan mungkin biar terbentuk lah. Kalau udah diarum ini rata segini aja ya. Segini rata baru dah. Lumayan juga ini. Makanya kita udah dari 2 tahun yang lalu diwakafin itu. Oh 2 tahun yang lalu. Iya 2 tahun yang lalu. Memang ketika kita mau rencana mau ngebangun langsung dipanggil sama Haji Nadi, dia bilang terus dikumpul sama keluarganya bareng, ikrar bersama di situ kan. Alhamdulillah. Nah kita juga shock waktu itu karena memang kaget kok ada yang sampai segitunya gitu. Pak Haji Nadi ya. Akhirnya ya alhamdulillah mungkin jalan dari Allah juga gitu kan. Tokoh masyarakat. Gerakin lah gitu ya. Mudah-mudahan berkah nih Bang Ustadz nih, mantep juga nih. Nih kebetulan saya juga punya anak kecil nih. Umur berapa tahun ya? Apa nak? Boleh juga nanti ke sini dah, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Mondok di sini. Gitu, alhamdulillah nih mantep lah, luar biasa. Ya cukup jelas nih Bang Ustadz, cukup jelas ya intinya inilah tanah wakaf yang akan dibangun untuk sarana pengajian ya anak-anak. Alhamdulillah untuk santri sudah ada 60, dibagi menjadi 2 shift, siang dan malam. Siangnya untuk anak-anak dari anak kecil sampai SD ya. Untuk malamnya anak SMP yang dewasa lah intinya ya, karena menyesuaikan posisi malam ya gitu. Cuma kenapa dibikin 2 shift ya karena tadi gitu ya, tempat yang kurang memadai ya, sempit gitu. Ya adapun ini sebidang tanah wakaf
mesti butuh bantuan dari para donatur lah ya gitu ya. Tangan dermawan. Tangan-tangan dermawan, mudah-mudahan dengan adanya video obrolan silaturahmi ini ada yang tergerak untuk membantu. Ya tadi udah ada nomor teleponnya gitu. Ya cukup lah Bang Ustadz ya. Ini terima kasih nih. Saya datang jauh silaturahmi ini cuma ngobrol-ngobrol ini doang ini. Saya kagak bawa apa-apa. Gitu. Terima kasih banget. Ya cukup dah ya. Terima kasih nih Bang Ustadz ya. Ya, kita kembali ke ini. Ya buat teman-teman kita lanjut ke sana lagi. Oke, buat teman-teman, tadi kita udah ngobrol di sini juga, terus kita sudah langsung ke lokasi. Saya nggak ada persiapan, memang tadi lagi bikin konten, Bang Ustadz kita ini Bang Bay cerita udah kita langsung aja dah silaturahmi, makanya udah kayak gini kayak gini, jadi ya udahlah jadilah kayak gini gitu. Ini ngomong-ngomong saya juga nggak lama nih Bang Ustadz, kayaknya udah cukup ya Bang ya, nggak ada lagi tambahan, tadi udah jelas banget kan obrolan dari awal sampai akhir, bahkan kita udah ngeliat langsung, cek langsung ya buat teman-teman. Jadi saya juga kayaknya langsung pamitan undur diri ini Bang Ustadz, nggak lama gitu ya buat teman-teman. Mungkin itu aja obrolan silaturahmi saya bersama Bang Ustadz dan juga Bang Bay ya. Terima kasih nih Bang Ustadz, terima kasih ya. Oke, terima kasih ya. Oke buat teman-teman, hanya itu aja yang bisa saya tampilkan profil dari pengajian Saung Tahfiz Gembira dari Bang Ustadz Wana ya. Saya Nata Renaldi dan Bay Mubarok pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love Batu Jaya.